kami aja bisa sembuh total dari penyakit skabies ini, masa kalian nggak bisa sembuh? Udah sembuh, Nak? Udah sembuh? Nah, bisa kalian lihat penyakit skabies yang kami alami kemarin itu sampai sekarang nggak pernah kambuh-kambuh lagi. Dan sudah bisa dipastikan kalau kami itu sudah benar-benar sembuh total dari penyakit skabies ini. Skabies merupakan salah satu jenis penyakit kulit yang disebabkan oleh tungau atau kutu kecil yang dinamakan Sarcoptes scabiei. Penyakit ini bisa bertahan pada diri kita selama berbulan-bulan, bahkan kalau penanganannya tidak baik, penyakit ini bisa bertahan sampai bertahun-tahun lamanya. Apa penyebab penyakit skabies ini timbul pada diri kita? Penyakit skabies ini termasuk salah satu penyakit gatal-gatal yang sangat menular. Penyakit ini dapat menyebar lebih cepat melalui kontak fisik secara langsung terhadap si penderita penyakit skabies. Nah, jadi biasanya penyakit skabies ini timbul pada diri kita itu karena kita ada melakukan kontak fisik secara disengaja ataupun tidak disengaja terhadap orang ataupun terhadap barang-barang yang sering digunakan si penderita penyakit skabies. Siapa saja yang dapat tertular penyakit skabies ini? Yang dapat tertular penyakit skabies ini semua orang. Tapi yang mempunyai risiko lebih besar untuk tertular penyakit ini hanya pada beberapa orang saja. Yang pertama, orang tersebut mempunyai sistem kekebalan tubuh yang rendah, seperti bayi, anak, dan lansia. Yang kedua, orang tersebut tinggalnya dalam suatu kelompok, seperti sedang tinggal di dalam penjara, pesantren, sekolah, dan lain-lain. Cara untuk mengetahuinya yang kedua, gejala ataupun tanda penyakit skabies ini pertama kali muncul kalau kita perhatikan sekilas, itu kita seperti sedang terkena biang keringat, campak, ataupun cacar air kalau hanya kita lihat sekilas. Tapi kalau kita perhatikan lebih detail lagi, nah kalian bisa lihat itu di tengah-tengahnya ada airnya dan di sekelilingnya itu ada bintik-bintik kecil lagi. Nah, itulah beberapa cara untuk mengetahui kalau kita sedang terkena penyakit skabies. Tapi, kalau kalian masih ragu dengan penyakit apa yang sedang kalian alami, kalian bisa langsung berkonsultasi kepada dokter agar dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Ada beberapa kasus yang sering terjadi dalam menangani penyakit skabies ini, dan mungkin teman-teman juga sedang mengalaminya. Kasus yang pertama, kenapa penyakit skabies nggak kunjung sembuh walaupun sudah diobatin? Alasannya itu karena kalian mengkonsumsi obat dan melakukan salah satu cara atas saran dari orang yang tidak paham betul tentang penyakit skabies. Udah nggak paham, nggak pernah merasakannya pula. Oke lah kalau kemarin dia itu emang mengalami penyakit gatal-gatal dan mengkonsumsi salah satu obat serta melakukan salah satu cara. Pada akhirnya penyakitnya itu sembuh. Karena penyakitnya itu sembuh, maka kalian mendengarkan saran ataupun masukan dari orang tersebut. Iya, kalau kemarin penyakit gatal-gatalnya itu karena skabies. Kalau bukan, bisa-bisa penyakit yang sedang kalian alami saat ini akan bertambah parah. Kenapa? Perlu untuk diketahui, penyakit gatal-gatal ini ada berbagai jenis. Beda penyebabnya, beda orangnya, berbeda pula obat dan cara untuk mengatasinya.
Nah, jadi saran dari kami, penyakit apapun yang sedang kalian alami saat ini, utamakan untuk berkonsultasi terlebih dahulu kepada dokter. Kasus yang kedua, kenapa penyakit skabies nggak kunjung sembuh? Padahal sudah berkonsultasi kepada dokter, sudah dipastikan terkena penyakit skabies, dan juga sudah diresepkan obat dan krim untuk mengatasinya. Tapi kok masih belum sembuh juga? Nah, yang ini alasannya mungkin ada di antara salah satu kalian yang tidak mengkonsumsi obat dan menggunakan krim sesuai dengan anjuran dari dokter. Contohnya, dokter meresepkan obat untuk 3 kali diminum dalam 1 hari. Tapi kalian hanya meminumnya pada saat sedang merasakan gatal saja. Dan biasanya, untuk membantu mengatasi penyakit skabies ini, dokter akan meresepkan krim yang mengandung permetrin sebanyak 5% di setiap gramnya. Dan krim tersebut dianjurkan untuk dipakaikan ke seluruh bagian anggota tubuh kecuali pada bagian wajah. Tapi kalian hanya menggunakan krim tersebut pada bagian tubuh yang menimbulkan gejala ataupun tanda penyakit skabies saja. Saran dari kami, ikutilah anjuran ataupun arahan yang sudah diberikan dokter kepada kalian dengan serius dan disiplin. Kasus yang ketiga, kenapa penyakit skabies nggak kunjung sembuh padahal sudah berkonsultasi kepada dokter? Sudah dipastikan terkena penyakit skabies, sudah diresepkan obat dan krim untuk mengatasinya, dan juga sudah mengkonsumsi obat sesuai dengan anjuran dari dokter. Tapi kok masih belum sembuh juga? Perlu untuk diketahui, penyakit skabies ini tidak hanya hidup dan berkembang biak pada tubuh seseorang saja. Tapi penyakit skabies ini dapat bertahan hidup dan berkembang biak pada benda-benda lain. Contohnya seperti pakaian, tempat tidur, bantal, selimut, dan lain-lain. Nah, beberapa benda inilah yang membuat penyakit skabies ini hilang timbul. Begitu diobatin, dia hilang, nggak berapa lama kemudian dia muncul kembali. Nah, jadi saran dari kami, semua benda-benda yang sering kalian pakai itu nggak usah kalian gunakan kembali sebelum benda-benda tersebut sudah benar-benar steril dari penyakit skabies ini. Kalian harus bisa memutuskan mau benar-benar sembuh atau tetap menggunakan barang-barang tersebut. Kasus yang keempat, kenapa penyakit skabies nggak kunjung sembuh padahal sudah berkonsultasi kepada dokter. Bahkan dokternya juga sudah ganti-ganti dan berbagai cara pun sudah dilakukan. Tapi kenapa ya kok masih belum sembuh juga? Perlu untuk diketahui, jika seseorang sudah pernah terjangkit penyakit skabies ini, resiko dia untuk tertular ataupun terkena kembali penyakit ini sangat besar. Jadi selama masa proses pengobatan, hindari sebisa mungkin tempat keramaian seperti mal, pasar, dan lain-lain. Ada beberapa poin yang harus kalian ingat agar kalian bisa benar-benar sembuh dari penyakit skabies ini. Poin yang pertama, ikutilah anjuran ataupun arahan yang sudah diberikan dokter kepada kalian dengan serius dan disiplin. Contohnya, jika obat tersebut harus dikonsumsi sampai habis, ya kalian harus mengkonsumsinya sampai habis. Dan jika mengkonsumsi obat pada hari pertama itu jam 7 pagi, kalau bisa kedepannya kalian minum obatnya itu jam 7 pagi juga. Dan gunakanlah krimnya sesuai dengan anjuran dari dokter. Biasanya dokter akan menganjurkan untuk menggunakan krim ini pada seluruh bagian tubuh kecuali pada bagian wajah. Ulangi pemakaian krim ini 1 minggu berikutnya. Contohnya krim yang pertama dipakai hari Senin, Senin depan itu sudah harus diulangi. Hal ini bertujuan untuk memastikan seluruh bagian tubuh kita sudah terkena krim dan memastikan kalau penyakit skabies yang kita alami ini sudah benar-benar beres. Perlu diingat, pengobatan harus dilakukan pada seluruh orang terdekat kita. Contohnya, di dalam satu keluarga itu ada 3 orang, ya ketiganya itu harus dilakukan pengobatan. Walaupun gejala atau tanda penyakit skabies ini tidak ada muncul pada orang terdekat kita. Poin yang kedua, seluruh benda-benda yang sering kalian gunakan itu kalau bisa nggak usah digunakan kembali sebelum benda-benda tersebut sudah benar-benar steril dari penyakit skabies ini. Poin yang ketiga, kalau mandi kalian bisa menggunakan rebusan daun sirih, dicampur garam, detol cair, dan PK. Nanti akan aku buatkan tutorialnya. Dan yang pastinya ini aman untuk bayi dan orang dewasa. Nah, jadi buat kalian yang belum subscribe, kalian bisa bantu subscribe dulu. Biar kalian nggak ketinggalan updatean terbaru dari kami.
Dan sebenarnya kalau kalian melakukan subscribe pada channel kami itu bisa tambah lebih bersemangat lagi untuk membuat konten-konten yang mungkin nantinya bisa bermanfaat buat kalian. Jadi tolong dibantu subscribe dulu ya. Poin yang keempat, selama masa proses penyembuhan ataupun kalau kita baru sembuh, hindari tempat keramaian dulu. Nah, inilah beberapa tips yang bisa aku sampaikan kepada kalian. Semoga dengan adanya tips ini kalian bisa sembuh total dari penyakit skabies ini. Kami aja bisa sembuh total dari penyakit skabies ini, masa kalian nggak bisa sembuh? Udah sembuh, Nak? Udah sembuh? Nah, bisa kalian lihat penyakit skabies yang kami alami kemarin itu sampai sekarang nggak pernah kambuh-kambuh lagi. Dan sudah bisa dipastikan kalau kami itu sudah benar-benar sembuh total dari penyakit skabies ini. Sekian dulu video hari ini. Kalau ada pertanyaan yang lain, kalian bisa tinggalkan di kolom komentar. Kalau kalian rasa video ini bisa bermanfaat untuk kalian bisa bantu sebarkan video ini. Jangan lupa kalian klik tombol subscribe karena subscribe dari kalian sangatlah berharga buat kami. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa lagi. Kemarin aku menggunakan krim permetrin yang generik. Krim ini digunakan sebelum mau tidur dan biarkan krim ini bertahan pada tubuh kita kurang lebih selama 8 jam. Dan sebelum menggunakan krim ini, konsumsi obat antihistamin terlebih dahulu. Obat antihistamin tersedia dalam berbagai jenis, tinggal kalian sesuaikan dengan kebutuhan saja. Untuk anak yang usianya 6 tahun ke atas dan orang dewasa bisa mengkonsumsi obat antihistamin dalam bentuk sediaan sirup maupun dalam bentuk sediaan tablet. Untuk bayi dan anak yang usianya di bawah 6 tahun bisa mengkonsumsi obat antihistamin dalam bentuk sediaan drop maupun dalam bentuk sediaan sirup. Kenapa setelah menggunakan krim ini ataupun yang ini bisa bertambah gatal? Hal ini adalah hal yang wajar karena hal inilah yang menandakan kalau krimnya itu udah mulai bekerja membunuh tungau ataupun kutu kecil ini beserta telur-telurnya. Nah, jadi kalau kita udah mengkonsumsi obat antihistamin, kita nggak perlu lagi khawatir dengan rasa gatal yang akan dihasilkan nantinya. Sekian dulu video hari ini. Jangan lupa subscribe dan share ya teman-teman. Semoga kalian bisa benar-benar sembuh dari penyakit skabies ini. Tetap semangat dan teruslah berjuang. Salam gatal dari kutu kecil yang sangat menjengkelkan ini. Sampai jumpa lagi. Bajuna.
Enggak cecer air ini. Jadi kan udah kering ini. Aduh, jatuh dia aku. Bagus dulu kakak. Pakai pusat itu. Kemudian yang dipegang jorok itu tangannya. Nggak bakteri juga. Ada cepat sakit deh. Udah. Dah. Udah bu. Ini dia, halo, bilang. Halo, tepuk tangan. Hore, sudah Mimi obat. Mimi obat apa tadi, Bu? Baby shark, baby shark,